Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan yang pertama yaitu saya, Ajeng Retna Sukrawati. Yang kedua adalah saya, Alizain Nasution. Yang ketiga adalah saya, Farasian Sitorus. Dan yang keempat adalah saya, Antoni Jimbasina. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan materi tentang fungsi bahasa. Dalam materi fungsi bahasa terdapat 5 submateri. Yang pertama yaitu pengertian bahasa, yang kedua adalah fungsi bahasa, yang ketiga adalah sejarah bahasa Indonesia, yang keempat adalah kedudukan bahasa Indonesia, yang kelima yaitu kedudukan mata kuliah bahasa Indonesia di perguruan tinggi. Saya sendiri di sini akan menjelaskan tentang pengertian bahasa dan fungsi bahasa. Yang pertama adalah pengertian bahasa. Bahasa adalah kemampuan yang dimiliki manusia untuk berkomunikasi dengan manusia lainnya menggunakan tanda, misalnya kata dan gerakan. Lalu dengan adanya bahasa ini mempermudah kita untuk saling berinteraksi maupun berkomunikasi dengan manusia lainnya. Dan bahasa itu dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama bahasa isyarat dan yang kedua adalah bahasa lisan. Yang pertama adalah bahasa isyarat. Bahasa isyarat biasanya digunakan oleh orang-orang tertentu. Misalnya, pada orang-orang yang bisu, mereka menggunakan gerakan-gerakan untuk mengungkapkan apa yang mereka ingin sampaikan. Lalu, ada bahasa lisan. Bahasa lisan adalah bahasa yang biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan kita berkomunikasi dengan orang lain secara langsung melalui mulut ke mulut. Kedua adalah fungsi bahasa. Di dalam fungsi bahasa terdapat 4 poin. Yang pertama adalah bahasa sebagai alat komunikasi. Pada saat menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi, berarti memiliki tujuan agar pembaca ataupun pendengar menjadi sasaran utama perhatian seseorang. Yang kedua adalah bahasa sebagai alat untuk beradaptasi di lingkungan sosial dan berintegrasi. Pada saat orang sedang di lingkungan sosial, lalu mereka untuk berkomunikasi satu sama lain, mereka akan melihat situasi dan kondisi. Mereka akan menggunakan bahasa apa yang cocok. Misalkan mereka berkomunikasi dengan teman-temannya, mereka lebih menggunakan bahasa non-standar atau bahasa yang biasa kita gunakan untuk berkomunikasi dengan teman-teman kita. Lalu jika mereka berkomunikasi dengan orang yang lebih tua ataupun dengan orang yang lebih dihormati, mereka akan menggunakan bahasa yang standar. Ada bahasa sebagai alat kontrol sosial yang mempengaruhi sikap, tingkah laku, maupun tutur kata seseorang. Lalu, contoh yang dapat menggambarkan fungsi bahasa sebagai alat kontrol sosial yaitu dengan cara menulis. Menulis dapat menekan rasa amarah kita terhadap sesuatu. Misalkan kita sedang marah, kita dapat menurunkan rasa amarah itu dengan cara menulis. Adalah bahasa sebagai alat untuk mengungkapkan perasaan. Maksudnya di sini yaitu melalui bahasa kita dapat mengungkapkan perasaan atau menyatakan perasaan kita yang tersirat di dalam hati maupun dalam pikiran kita. Lalu penjelasan selanjutnya tentang sejarah bahasa Indonesia akan dilanjutkan oleh saudara Alwi. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah bahasa Indonesia. Poin pertama yaitu sejarah bahasa Indonesia sebelum Indonesia merdeka. Bahasa Indonesia pada dasarnya berasal dari bahasa Melayu, di mana pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu ini dipakai sebagai bahasa penghubung antar suku di Nusantara. Bahasa Melayu dipakai para pedagang baik dari dalam maupun dari luar Nusantara sebagai bahasa penghubung. Bahasa Melayu tumbuh dan berkembang di wilayah Nusantara seiringan dengan berkembangnya agama Islam di wilayah Nusantara. Bahasa Melayu sangat mudah berkembang karena mudah diterima oleh masyarakat Nusantara. Bahasa Melayu sangat jelas terlihat perkembangannya pada peninggalan-peninggalan sejarah. Di antaranya, peninggalan batu nisan yang terdapat di Aceh, yaitu pada tahun 1380, di mana di nisan tersebut terdapat tulisan Melayu. Bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia pada tanggal 28 Oktober 1928 yang kita kenal sekarang dengan Sumpah Pemuda. Poin kedua yang akan kita bahas adalah sejarah Indonesia setelah Indonesia merdeka. Pada Sumpah Pemuda poin ketiga dijelaskan bahwa kami putra dan putri Indonesia mengaku menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Dalam ikrar ini ditetapkan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan.
Bahasa Indonesia dinyatakan secara resmi sebagai bahasa nasional yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945, di mana pada saat itu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia telah disahkan dan di dalamnya telah ditetapkan bahasa nasional, yaitu pada pasal 36. Bahasa Indonesia kini banyak digunakan oleh berbagai lapisan masyarakat di Indonesia. Dari sudut pandang ilmu bahasa, bahasa Indonesia merupakan salah satu dari berbagai macam bahasa Melayu. Dasar yang dipakai adalah bahasa Melayu Riau pada abad ke-19. Namun, terjadi banyak perubahan karena bahasa tersebut dipakai sebagai bahasa kerja di lingkungan administrasi kolonial. Dan banyak terjadi proses pembakuan sejak awal abad ke-20. Penamaan bahasa Indonesia dalam Sumpah Pemuda bertujuan untuk menghindari kesan imperialisme bahasa jika bahasa Melayu tetap digunakan. Sehingga pada proses ini menyebabkan banyaknya perbedaan antara bahasa Indonesia yang kita gunakan saat ini dengan bahasa Melayu Riau dan bahasa Melayu di Semenanjung Malaya. Kini bahasa Indonesia merupakan bahasa yang hidup dan banyak menghasilkan kata-kata baru, baik melalui penciptaan maupun penyerapan dari bahasa asing, sehingga bahasa Indonesia yang kita gunakan pada saat ini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kedudukan bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia dapat didefinisikan menjadi 4, yaitu sebagai bahasa nasional, bahasa negara, bahasa persatuan, dan bahasa baku atau bahasa standar. Keempat cara bahasa Indonesia ini mempunyai fungsi, yaitu bahasa persatuan. Bahasa persatuan adalah bahasa pemersatu suku bangsa, yaitu pemersatu suku, agama, ras, dan antar golongan bagi suku bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Fungsi pemersatu ini sudah dicanangkan dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. 2. Bahasa nasional. Bahasa nasional adalah fungsi jati diri bangsa Indonesia bila berkomunikasi di luar Indonesia, di dunia luar Indonesia. Fungsi bahasa nasional yaitu lambang kebanggaan bangsa Indonesia, identitas nasional di mata internasional, sarana hubungan antar warga, antar daerah, dan antar budaya, serta pemersatu lapisan masyarakat, sosial, budaya, suku, bangsa, dan bahasa. 3. Bahasa negara. Bahasa negara adalah bahasa yang digunakan dalam administrasi negara untuk berbagai aktivitas dengan rincian, yaitu 1. Fungsi bahasa sebagai pengantar resmi belajar di sekolah dan perguruan tinggi. 2. Fungsi bahasa sebagai perencanaan dan pelaksanaan pembangunan negara di Indonesia sebagai negara berkembang. 3. Fungsi bahasa sebagai bahasa resmi berkebudayaan dan ilmu teknologi atau iltek. 4. Bahasa baku. Bahasa baku atau bahasa standar merupakan bahasa yang digunakan dalam pertemuan yang sangat resmi. Fungsi bahasa baku yaitu 1. Pemersatu sosial, budaya, dan bahasa. 2. Penanda kepribadian bersuara dan berkomunikasi. 3. Penambah kewibawaan sebagai pejabat dan intelektual. 4. Penanda acuan ilmiah dan penulisan tulisan ilmiah. 4. Peringkat bahasa Indonesia itu mempunyai fungsi keterkaitan antar unsur. Posisi dan fungsi tersebut merupakan kekuatan bangsa Indonesia dan merupakan jati diri yang kokoh dan mandiri. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Gilbert. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi dan selamat datang untuk Ibu Sylvia Permatasari MPD, dan selamat pagi juga untuk teman-teman sekalian yang sudah berkesempatan hadir pada pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Antoni Dibasinaga, saya berasal dari kelompok 1, dan pada pagi hari ini saya akan menjelaskan tentang kedudukan dan pentingnya mata kuliah bahasa Indonesia di perguruan tinggi. Dalam bidang pendidikan, proses pembelajaran merupakan salah satu pilar yang utama, karena tercapai atau tidaknya tujuan utama pendidikan nasional sangat ditentukan oleh proses pembelajaran. Beragam mata kuliah disajikan di perkuliahan, salah satunya adalah pelajaran bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan salah satu identitas bangsa. Oleh sebab itu, bahasa Indonesia memiliki peranan penting di dalam dunia perkuliahan. Sering bertanya-tanya, mengapa mata kuliah bahasa Indonesia harus diajarkan di dunia perkuliahan? Itu terjadi karena yang pertama, kita adalah warga negara Indonesia dan kita tinggal di dalamnya. Oleh sebab itu, alangkah tidak pantasnya jika kita tidak mempelajari bahasa negara kita sendiri.
Bahasa Indonesia juga merupakan bahasa nasional dan bahasa nomor satu. Oleh sebab itu, bahasa Indonesia harus kita lestarikan. Bahasa Indonesia juga sudah kita pelajari dari tingkat SD, SMP maupun SMA. Oleh sebab itu, sebaiknya kita sebagai mahasiswa sudah memiliki pengetahuan yang baik tentang bahasa Indonesia. Namun, secara kenyataannya, masih sedikit mahasiswa yang memiliki kemampuan berbahasa Indonesia yang cukup maksimal. Yang kedua, sudah kita ketahui bahwa di dalam ruang lingkup universitas itu terdapat banyak mahasiswa yang berasal dari ragam budaya, suku, agama, adat maupun yang lain. Oleh sebab itu, bahasa Indonesia di sini sangat memiliki peran sebagai pemersatu di dalam satu kesatuan NKRI. Dan yang ketiga, bahasa Indonesia digunakan sebagai panduan dalam penyusunan dan penggunaan tata bahasa baik yang benar, seperti dalam pembuatan laporan, makalah, skripsi, tesis maupun disertasi. Dan sangat penting untuk mengadakan mata kuliah bahasa Indonesia di setiap perguruan tinggi di Indonesia. Selain karena dia merupakan bahasa persatuan dan bahasa negara kita, secara tidak langsung kita telah melestarikan bahasa negara kita yang tercinta ini. Kalau bukan aku dan kau yang melestarikannya, siapa lagi? Terima kasih. Baiklah, demikian presentasi dari kami kelompok 1. Jika ada kesalahan kata atau ucapan, Mohon dimaafkan. Akhir kata dari kami ucapkan terima kasih dan selamat pagi. Akhir kata kami ucapkan salam sejahtera dan selamat pagi. akhir kata kami ucapkan terima kasih dan selamat pagi. Akhir kata kami ucapkan terima kasih dan selamat pagi.